Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kami semua dimanapun berada dalam keadaan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita awali dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Doa dimulai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika tentang konversi satuan waktu. Mengenal satuan waktu. Sebagaimana kita ketahui bahwa jenis-jenis satuan waktu itu ada banyak, ya. Mulai dari detik, menit, jam. Kemudian juga ada hari, minggu, atau bulan. Ada juga triwulan, caturwulan, semester, tahun. Ada juga lustrum, windu, dasawarsa, abad, milenium. Nah, berdasarkan satuan waktu yang telah kita dengarkan bersama, mungkin ada beberapa satuan-satuan waktu yang masih asing untuk kita. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan mengenal bagaimana apa hubungan dari satuan waktu yang satu ke satuan waktu yang lainnya. Yang pertama, satu hari sama dengan 24 jam. Nah, yang berikutnya, satu minggu itu sama dengan 7 hari. Ya. Satu bulan itu sama dengan 4 minggu. Ini pada umumnya 4 minggu. Satu bulan itu juga sama dengan 30 hari. Ini juga pada umumnya. Satu tahun itu sama dengan 12 bulan. Ini memang harus 12 bulan. Tidak ada yang 13 bulan. Atau mungkin kurang. Satu tahun itu sama dengan 52 minggu. Ini juga pada umumnya. Satu tahun sama dengan 2 semester. Satu triwulan itu sama dengan 3 bulan. Tri berarti 3, ya. Bulan, 3 bulan. Satu caturwulan itu sama dengan 4 bulan. Kalau tri tadi 3, kalau catur berarti 4. Kemudian satu tahun itu sama dengan 3 caturwulan. Satu tahun juga itu sama dengan 4 triwulan. Nah, ini dia mungkin masih asing untuk kita. Satu lustrum itu sama dengan 5 tahun. Lustrum itu sama dengan 5 tahun. Satu windu sama dengan 8 tahun. Satu abad itu sama dengan 100 tahun. Dan satu milenium itu sama dengan 1000 tahun. Beberapa satuan waktu yang sudah kita dengarkan, ini tentunya harus kita hafalkan sehingga nanti di saat-saat tertentu kita tidak harus membuka-buka lagi buku untuk menjawab soal-soal ulangan sehingga akan sangat menghemat waktu. Nah, kita masuk pada contoh konversi satuan waktu. Contoh pertama, 2 jam sama dengan titik-titik menit. Nah, 1 jam itu sama dengan berapa menit? Di sini kita perhatikan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 jam sama dengan 3600 detik. Kalau dikatakan 2 jam itu berapa menit? Tadi 1 jam itu berapa menit? 1 jam tadi adalah 60 menit. Maka kalau 2 jam itu berarti 2 dikali 60 menit. Nah, 2 kali 60 itu sama dengan 60
ditambah 60. Ingat kembali pelajaran kelas 2. Kalau berkali itu sama dengan penjumlahan berulang. 2 kali 60 artinya adalah 60 ditambah 60. Sehingga 2 kali 60 adalah 120 dengan satuan waktunya adalah menit. Maka 2 jam adalah 120 menit. Nah, sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. 300 detik sama dengan titik-titik menit. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu kotak yang berwarna hijau. Di situ telah Bapak buatkan hubungan antara jam, menit, dan detik. Bapak letakkan jam ada di tangga tertinggi, kemudian menit di tangga yang kedua, dan yang paling rendah adalah detik. Nah, hubungannya adalah apabila yang diketahui adalah jam, yang ditanyakan adalah menit, maka dia harus dikali 60. Begitupun kalau misalkan yang diketahui adalah menit, yang ditanyakan adalah detik, dia pun harus dikali 60. Nah, bagaimana kalau sebaliknya yang diketahui adalah detik, yang ditanya adalah menit? Maka dia harus dibagi 60 dan juga dari menit ke jam. Nah, pada soal nomor 2, di situ yang diketahui adalah 300 detik, yang diketahui adalah satuan detik. Yang ditanyakan adalah menit, maka dia harus, kita perhatikan pada tangga, detik ke menit, dia harus naik tangga, maka dia harus dibagi 60, ya, dibagi 60, maka 300 detik sama dengan titik-titik menit sama dengan 300 dibagi 60. Nah, gitu tadi, dengan satuan menit, karena yang ditanyakan adalah detik ke menit. Sehingga 300 dibagi 60 adalah 5. Kita masuk pada contoh yang ketiga, contoh yang terakhir ini ya. Oke. 1 jam 20 menit sama dengan berapa detik? Nah, kita harus paham dulu soal ini ya. 1 jam 20 menit itu maksudnya adalah 1 jam ditambah 20 menit itu sama dengan berapa detik? Maka kita harus konversi dulu jam ke detik. Kemudian kita konversi lagi menit ke detik. Nah, 1 jam itu berapa detik? Nah, pada soal sebelumnya tadi 1 jam itu berapa detik? Iya, 3600 detik. Jam ke detik berarti turun, maka dia harus dikali 1 kali 3600 detik. Kemudian ditambah, kita konversi lagi menit ke detik. Menit ke detik berarti turun tangga. Kalau dia turun berarti dia harus dikali. Kalau dia naik maka dia harus dibagi. Itu konsep dasarnya. Maka 20 menit itu sama dengan 20 dikali 60 detik. Kalau yang ditanya dari detik ya 20 dikali 60 detik. Sehingga masing-masing 1 dikali 3600 detik berarti 3600 detik. Ditambah 20 dikali 60 detik itu berarti 1200 detik. Sehingga apabila satuannya sudah sama, satuannya itu mana Pak? Yang itu, yang detik, yang menit, yang jam. Jam dengan detik itu tidak bisa langsung dijumlahkan, harus dikonversi menjadi satuan yang sama. Apakah dia harus ke jam, apakah dia harus ke detik, atau mungkin ke menit. Yang penting satuannya harus sama. Nah, di sini satuannya sudah sama, yaitu 3600 detik. Detik adalah satuannya, ditambah 1200 detik. Dia udah sama-sama detik satuannya. Sehingga kita
kita dapat jumlahkan hasilnya menjadi 4.800 detik. Demikianlah pembelajaran kita untuk saat ini anak-anak. Semoga dengan pelajaran dengan materi yang singkat ini anak-anak kami bisa memahami. Apabila anak-anak kami masih kurang dalam memahami materi yang singkat ini, maka Bapak bersedia untuk ditanyakan baik secara teks melalui pesan atau chat ataupun dengan melalui video call atau telepon seluler. Kemudian Bapak juga mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 atau mungkin penyakit-penyakit lainnya. Bapak sudahi dengan terima kasih, salam sehat, tetap semangat.